Hai Sobat Milenial, dalam buku Rich Dad Poor Dad yang ditulis oleh Robert Kiyosaki, dijelaskan bahwa Poor Dad atau ayah miskin mengajarkan kita untuk bekerja dan menghasilkan uang. Tetapi Rich Dad atau ayah kaya mengajarkan bagaimana uang yang bekerja dan menghasilkan untuk kita. Apakah selama ini Sobat Milenial adalah seorang pengumpul aset atau malah pengumpul liabilitas? Nah, pada episode kali ini, Keuangan Milenial akan membahas secara mendalam tentang apa itu aset dan apa itu liabilitas. Robert Kiyosaki memberikan kita definisi yang berbeda untuk dua kata kunci yang penting, yaitu aset dan liabilitas. Yang menurut definisinya berbeda dengan apa yang kita pahami ketika kita pelajari di sekolah ataupun bahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di kamus, pengertian aset adalah satu, sesuatu yang mempunyai nilai tukar, atau dua, modal atau kekayaan. Sedangkan liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan atau dilakukan pada masa mendatang pada pihak lain. Menurut Robert Kiyosaki, untuk pengelolaan uang pribadi, kita harus memahami definisi aset dan liabilitas yang berbeda untuk menjadi kaya. Definisinya itu ternyata sangat simpel loh Sobat Milenial. Menurut Robert Kiyosaki, aset adalah anything that puts money in your pocket, atau segala sesuatu yang memasukkan uang dalam kantong kita. Sedangkan liabilitas adalah anything that takes money out of your pocket, atau segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Kenapa perbedaan definisi ini penting? Karena orang yang kaya adalah pengumpul aset, sedangkan orang yang tidak kaya adalah pengumpul liabilitas, yang ironisnya seringkali mengira liabilitas tersebut adalah aset. Jika kita melihat kamus, rumah yang kita tinggali dan mobil yang kita pakai adalah aset kita. Ini betul ya secara akuntansi. Tetapi jika kita ingin menjadi kaya, tentunya definisi ayah kaya lebih cocok untuk kita gunakan. Kenapa begitu? Untuk tinggal di rumah kita, tentunya setiap bulan ada uang kebersihan, uang listrik, uang air, uang keamanan, uang sampah, dan lain-lain. Sama juga mobil, di mana kita juga harus mengisi minyak, melakukan servis, dan lain-lain. Hal-hal tersebut tentunya mengeluarkan uang dari kantong kita. Sebagai ilustrasi, banyak orang yang semakin besar penghasilannya malah membeli rumah tinggal yang semakin besar, mobil yang semakin mewah, dengan pemikiran kalau dengan melakukan hal tersebut, dia sedang memperbesar aset yang dimiliki. Orang cenderung lupa kalau dengan mobil atau rumah yang semakin mewah, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini menyebabkan orang tersebut berada pada rat race cycle, yaitu kerja, dapat gaji, bayar kebutuhan pokok, bayar cicilan, tidak bisa nabung, tambah utang atau cicilan, kerja lagi, dan berulang sampai seterusnya. Inilah yang dimaksud oleh ayah kaya, di mana orang yang tidak kaya sebenarnya adalah pengumpul liabilitas yang dikiranya adalah aset. Gimana Sobat Milenial? Kira-kira yang kamu kumpulkan saat ini termasuk aset atau bukan? Kalau begitu, apa saja contoh aset yang dimaksud oleh ayah kaya? Bisnis. Mungkin Sobat Milenial kenal dengan teman-teman yang bisnisnya banyak, tapi semuanya itu kongsian. Dan orangnya kelihatan santai, tapi duitnya banyak. Nah, ini adalah contoh orang yang gemar mengumpulkan aset. Rumah yang disewakan, ataupun jika kita menjadikan rumah tersebut sebagai kos-kosan, maka rumah tersebut adalah aset yang memasukkan uang ke kantong kita. Ingat ya, kalau rumah tinggal kita dalam definisi ayah kaya itu bukanlah aset, melainkan liabilitas. Karena kalau rumah tinggal, kita harus membayar ataupun mengeluarkan uang untuk menempati rumah tersebut. Obligasi, ini juga adalah aset di mana kita mendapatkan kupon atau bunga untuk investasi atau pinjaman
yang kita berikan kepada perusahaan. Yang artinya, tanpa bekerja pun, uang kitalah yang menghasilkan untuk kita. Jadi masih banyak lagi contoh dari aset. Deposito kita. Kalau kita membuat sebuah karya dan mendapatkan royalti, itu juga termasuk aset. Ayah kaya sudah menjelaskan dengan sangat simpel kalau aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Maka dari itu, orang yang kaya itu tidak bekerja untuk uang, tetapi mereka bekerja supaya bisa membeli aset yang kemudiannya dari aset-aset itulah mereka menjadi kaya. Dan yang menariknya adalah karena aset yang bekerja, maka orang tersebut selain menjadi kaya uang, juga kaya waktu. Nah, sobat milenial, sekarang kita tahu kalau ternyata lifestyle kita sangat berpengaruh terhadap perjalanan akumulasi kekayaan kita. Kenapa ada candaan yang mengatakan kalau orang kaya itu pelit, anak orang kaya itu yang royal atau itu yang boros? Hal ini terjadi karena orang kaya yang dulunya masih miskin itu adalah akumulator aset. Jadi ketika dia mendapatkan uang, uang tersebut digunakan bukan untuk lifestyle ataupun untuk barang-barang yang konsumtif. Contohnya, dia tidak membeli baju baru, sangat jarang untuk nongkrong di kafe. Kalau ada nongkrong juga karena ada pembahasan proyek maupun bisnis. Uang yang akan didapat nantinya jauh lebih besar daripada kos atau biaya yang dikeluarkan. Ketika dapat uang juga, dia tidak membeli mobil yang bagus. Hanya yang seadanya, yang penting bisa jalan deh. Jadi sisa uangnya bisa diinvestasikan, atau kata lainnya, dibelikan aset. Hal ini dilakukan berulang-ulang sehingga pundi-pundi uangnya menjadi semakin besar dari tahun ke tahun. Dan aset-asetnya terus menghasilkan uang. Sehingga sampai suatu waktu, tanpa dia perlu bekerja pun, sebenarnya uanglah yang sudah bekerja untuk dia. Kenapa cerita ini penting? Karena di zaman sosial media seperti ini, kita sering disuguhkan anggapan kalau orang kaya adalah orang yang memiliki barang mewah, tas branded, mobil bagus, rumah mewah, dan sebagainya. Tanpa sadar, kita menjadi memiliki anggapan kalau orang kaya adalah orang yang mampu membeli barang-barang mewah tersebut. Padahal, jika hal tersebut diikuti, itu malah menjadi penghalang perjalanan kita untuk menjadi kaya dan bebas secara finansial. Perlu saya luruskan ya, orang kaya itu bukan orang yang pelit, tapi hemat. Dan juga bukan berarti tidak boleh memberi barang mewah. Tetapi perlu diingat ya, kalau barang mewah yang dibeli itu adalah dari uang yang dihasilkan oleh aset-asetnya. Bukan dari hasil keringat sendiri. Karena hasil keringatnya itu dibelikan aset dulu. Dan dari aset-aset itulah baru menghasilkan uang yang kemudian digunakan untuk membeli barang-barang mewah atau barang-barang konsumtif. Sebagai contoh, kalau orang tersebut memiliki aset sebesar 10 miliar rupiah dan aset tersebut menghasilkan 2 miliar rupiah per tahunnya, maka kalau dia mau membeli tas branded senilai 100 juta rupiah, ya wajar saja. Karena setelah dibelanjakan juga masih tersisa dana yang besar untuk diinvestasikan kembali. Tetapi, kalau kita berasumsi bahwa untuk menjadi kaya, kita harus memiliki barang mewah dulu, kita akan kecewa. Karena, kita contohkan ya, kalau kita belum memiliki aset dan punya penghasilan katakanlah 10 juta rupiah per bulan, tetapi mau membeli tas bermerek dengan harga 30 juta rupiah saja, sebenarnya sudah tidak sehat. Karena artinya kita akan mencicil barang konsumtif tersebut yang notabene tidak memberikan return atau hasil untuk kita. Tentunya hal yang berbeda ya kalau kita adalah orang yang membutuhkan barang mewah untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi jika kita membeli barang mewah hanya untuk kelihatan kaya, sebenarnya jalan kita untuk menjadi kaya akan menjadi semakin jauh. Karena uang yang seharusnya bisa dibelikan aset, malah kita habiskan untuk membeli barang yang konsumtif. Yang akhirnya kita menjadi terjerat dalam lingkaran tikus atau rat race. Sekarang sobat milenial sudah tahu kan bedanya antara aset dan liabilitas?
Jadi, cara untuk menjadi kaya adalah mengetahui bedanya aset dan liabilitas. Pergunakan waktu dan usaha kita untuk membeli dan mengumpulkan aset, bukan liabilitas ya. Sesuaikanlah lifestyle kita supaya kita masih mempunyai anggaran untuk menabung dan berinvestasi. Dan ingat, gengsi kita seharusnya bukan berasal dari apa yang kita konsumsi, tapi apa yang bisa kita produksi, atau harusnya berasal dari pencapaian kita. Semoga dengan mengetahui perbedaan aset dan liabilitas ini, sobat milenial semakin tertarik untuk belajar lebih banyak lagi tentang keuangan dan mulai membangun fondasi keuangan sobat milenial dengan pertama, lebih memperhatikan lifestyle kita. Caranya, belajar untuk lebih berhemat dan menurunkan biaya. Dan kedua, investasikanlah dana tambahan tersebut pada aset-aset yang menghasilkan untuk kita. Dengan begitu, kita akan keluar dari rat race yang pada waktunya kita akan bebas secara finansial dan memiliki waktu untuk menikmati hidup bersama orang-orang yang dicintai. Seperti kata Garth Brooks, "You are not rich until you have something that money cannot buy." Yang artinya, kamu tidak kaya sampai kamu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kita akan memiliki waktu sehingga bisa menciptakan momen-momen yang berharga bersama orang yang kita sayangi dan cintai. Pada akhirnya, inilah tujuan kita dalam merencanakan keuangan kita. Bukan begitu sobat milenial?